got a tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tough girl in a push-up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya, dari subpokok materi pengelolaan bank syariah untuk bagian pertama. Kemarin sudah lewat 2 pertemuannya, jadi saya harap kawan-kawan bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kemudian hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Nah, lembaga keuangan itu secara umum mempunyai peranan penting dalam hal menunjang keberhasilan perekonomian suatu negara. Nah, seperti kawan-kawan lihat itu bahwa realita yang tampak pada saat ini, bahwa peranan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank itu mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti kawan-kawan lihat pada perekonomian 3 sektor, bahwa ada namanya pasar input, pasar output, dan ditambah dengan lembaga keuangan. Bagaimana untuk diagram itu, bahwa dana-dana dari yang dihasilkan dari perusahaan dan rumah tangga itu dialihkan ke lembaga keuangan. Ada yang sifatnya untuk menyimpan uang, ada juga yang sifatnya untuk meminjam uang. Jadi realitanya bahwa lembaga keuangan itu mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan di Indonesia. Baik, kita lanjut. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu yang sangat vital dalam mendukung segala aktivitas mereka, terutama mengenai pengelolaan dana yang dimiliki. Nah, di Indonesia itu sendiri lembaga keuangan itu terbagi atas 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Itu biasanya kita sebut dengan asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Nah, konsep dasar transaksi muamalah. Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama. Sekali lagi, aturan dalam menata hubungan antar sesama agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia. Itu merupakan konsep dasar transaksi muamalah. Nah, falsafah ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam itu diajarkan mengenai 3 hubungan. Yang pertama, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Di dalam ekonomi Islam itu manusia diajar bagaimana mematuhi apa perintah Tuhan, apa yang dianjurkan oleh Tuhan, dan apa yang menjadi larangannya. Karena kita adalah makhluk Tuhan. Kemudian ada namanya hubungan manusia dengan manusia. Hablum minannas. Karena kita makhluk sosial, maka kita wajib juga berhubungan dengan sesama manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita punya kebutuhan orang lain, manusia lain, atau orang lain itu yang menyediakan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya hubungan antara manusia dengan alam, serta tujuannya hidup di muka bumi ini. Nah, manusia itu dengan alam juga harus bisa hidup berdampingan. Jangan demi kepentingan ekonomi, alam dirusaki, hutan dibabat, kayunya diambil, baru tidak diperbaiki. Makanya ketiga falsafah ekonomi Islam ini harus selaras. Ketika sudah selaras, maka segala sesuatu itu bisa dikatakan dengan baik. Nah, kegiatan pengembangan perekonomian. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menunjukkan bahwa pertanian, perdagangan, perniagaan, industri, dan berbagai bentuk kegiatan produktif dianjurkan untuk dilaksanakan. Tujuan dalam usaha ekonomi bisa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sosial. Jadi banyak sektor,
bahwa untuk berniaga itu ya kita bahwa untuk berdagang itu bukan hanya di sisi ekonominya, di pertanian boleh, perdagangan dan lain sebagainya. Karena tujuannya itu untuk kepentingan pribadi untuk kita sendiri atau kepentingan sosial untuk orang banyak. Jadi ini adalah kegiatan pengembangan perekonomian. Baik, untuk sesi pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan daripada materi ini. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.